Saya Marianti SPD dari SMP 2 Ketengal Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG Universitas Malang. Saya akan melakukan video pembelajaran. Nomor mahasiswa saya 2031 7475 3295. Terima kasih. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat. Sudah mandi? Sudah. Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita belajar, silahkan satu orang pimpin doa dulu, ya. Selamat pagi. Baik, yang nggak masuk hari ini? Ada? Ada. Baik, nanti saya absen kalian. Kemudian kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Terima kasih. Kita akan belajar hari ini. Jadi sebelum belajar, saya mau menuliskan apa yang menjadi materi kita hari ini. Jadi materi hari ini itu akan berbicara tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Buka LKS-nya, yang punya LKS, buka buku paketnya. Nih, ya, buku paketnya. Nah, bisa dibuka. Kita mau belajar materi ruang dan interaksi antar ruang. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi ruang dan interaksi antar ruang, saya mau menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tujuan. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini akan berhubungan dengan materi kita. Yang pertama, kenapa kita belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang? Yang pertama, tujuannya adalah agar kalian nantinya dapat mengetahui. Tujuannya yang pertama, dapat mendeskripsikan atau dapat menjelaskan. Nih, yang pertama, menjelaskan pengertian atau konsep tentang apa itu ruang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah menjelaskan apa pengertian. Kalau sudah tahu ruang, ada interaksi antar ruang. Yang ketiga yang mau dipelajari. Yang ketiga yang mau dipelajari adalah kita bisa menyebutkan. Nanti kalian bisa menyebutkan contoh interaksi. Jadi bisa menyebutkan apa saja contoh interaksi keruangan yang ada di wilayah Indonesia. Ini yang pertama. Yang keempat, kalian bisa nantinya menyebutkan contoh interaksi keruangan yang ada di wilayah kita. Nih,
Apa saja contoh interaksi ruangan yang ada di wilayah kita? Terakhir, jadi ada 5 hal atau tujuan pembelajaran. Kalian bisa nantinya menjelaskan apa yang mau kalian bisa jelaskan apa di sini? Yang kalian bisa jelaskan adalah adanya kondisi saling ketergantungan. Ketergantungan yang ada pada komponen di sebuah atau di suatu wilayah. Oke, ini yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita masuk materi tentang ruang dan interaksi antar ruang, saya mau tanya kalian itu tinggal di mana? Hah? Kalian tinggal di mana? Hah? Di desa. Tinggal di mana lagi? Di kampung. Tinggal di mana lagi? Mia? Tinggal di mana? Di desa, di kampung. Ada enggak yang tinggal di dekat sungai? Ada enggak yang tinggal di dekat sawah? Maksudnya rumahnya dekatan dengan sawah-sawah gitu. Ada enggak? Terus ada enggak yang tinggal misalnya dekat lapangan? Ada. Ada enggak yang tinggal dekat padang rumput? Atau dekat hutan, maksudnya agak jauh dari pemukiman penduduk lainnya atau rumah-rumah penduduk lainnya. Ada enggak? Ada. Kemudian tadi kan bilang ada yang tinggal di dekat lapangan, ada yang tinggal di dekat sungai, ada yang tinggal di dekat sawah, ada yang tinggal di dekat kebun orang, atau rumah saya dekat dengan kebun sahamnya saya, orang tua saya, Bu. Tinggal di dekat sawah, tinggal di dekat sungai, tinggal di dekat lapangan, itu yang dinamakan ruang. Kalau kalian pikir konsep ruang itu seperti apa? Arti ruang itu seperti apa, Juleha? Juleha bayangkan sebuah ruang itu seperti sebuah apa? Sebuah tempat tinggal. Kalau kelas kita ini ruang enggak? Ruang. Ada isinya enggak kalau ruang? Tentunya ada. Ya Sela ya? Kalau ruang berarti ada isinya. Ya, baik. Nanti setelah kalian belajar tentang ruang, kalian akan melihat kalau di dalam ruang itu ada interaksi. Apa itu interaksi? Hubungan, saling berhubungan yang ada di dalam ruang tersebut. Nah, satu sama lain. Ya? Iya. Di dalam ruang itu ada udara, ya kan? Ada angin yang kita rasakan. Maka kalau Teri kentut, Ella pasti marah. Ya Teri ya. Karena kalau kita berada dalam satu ruangan ini pasti stimulus kalian, mendorong kalian. Saya mau mengajak kalian lihat gambar. Nih, pasti gambar-gambar ini kalian temui lah di sekitar kalian. Ya, ini mungkin ada lihat gambar seperti ini. Kemudian gambar seperti ini. Ya, mama saya pernah, Bu, atau kalian mungkin pernah ikut orang tua kalian, mungkin yang tidak punya sawah tapi dalam bentuk ladang, bentuk yang lain. Pernah kesini? Enggak. Sudah jam yang bagikan? Nah, boleh LKS. Isinya kurang lebih sama. Nah, di situ baca halaman 8, materi ruang dan interaksi antar ruang. Nah, coba lihat apa itu ruang.
tandai di bukunya. Kemudian pengertian ruang menurut para ahli. Di situ ada menurut Lao Tzu, ada menurut Rudolf Amheim, ada menurut Immanuel Kant. Apa saja itu pengertian atau definisi dari ruang atau pengertian dari ruang. Nah, baca dulu. Kemudian ruang yang ada di permukaan bumi itu apa saja? Halaman 9. Kemudian materi kedua, interaksi antar ruang. Silakan ditanda. Saya minta satu kelompok ada 4 orang. Kita buat 3 kelompok saja. Nanti ada 3 LKPD yang saya berikan. Ini bentuk penilaian saya kepada kalian nantinya, ya. Jadi diskusinya, saya mau lihat kalian nanti, saya sambil jalan-jalan lihat kalian aktif enggak berdiskusi dengan temannya, ya. Kebetulan jawabannya pertanyaannya pun ada 4, jadi 1 orang nanti jawab 1 gitu ya di dalam kelompoknya, mencoba mencari jawabannya satu-satu sambil berdiskusi. Jadi saya bagi kelompoknya untuk diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi kan sudah saya sampaikan juga di awal, ruang itu tempat atau wadah tempat makhluk hidup tinggal. Ada interaksi antar ruang di dalamnya. Jadi ruang itu tidak bisa tidak berhubungan dengan ruang lainnya. Maka saya tadi katakan, kalian ada yang tinggal di dekat kebun, ada yang tinggal di dekat sungai, ada yang tinggal di dekat sawah. Tentu kalian membutuhkan sawah, sungai, kebun yang ada di sekitar tempat kalian tinggal. Paham? Paham. Sela, pindah ke sini Sela. Nanti Tias ke sini. Apa? Ya, Tias ke sini. Jadi biar lakinya 2. Nanti kalau sudah selesai, saya akan panggil kalian untuk maju ke depan. Oke? Silakan dipilih gambarnya. Gambar yang mana? Pilih gambar, nanti baru jawab pertanyaannya. Nah, kakak pilih gambar 3. Kalau tadi pilih jawaban yang mana? Gambar yang mana? Pilih gambar yang mana? Nah, jawab pertanyaannya. Ya, pindahkan ke sini. Kalau ini kan seluruhannya dibandingkan, berarti kalau bandingkan nanti dengarkan, ya. Ya. Ini ya jawabannya, ya. Gambar yang mana? Gambar yang nomor ya 3. Oke. Dianggapkan dulu ya. Yang nomor ini 2 B sama C, berarti nanti dengarkan jawaban dari diskusi teman-temannya, ya. Oke, yang kelompok 1 milih gambar yang karena kelompok 3 milih gambar 3, kelompok 2 milih gambar 2. Gambar 3 sorry. Kalian milih gambar yang pertama. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Ya. Iya. Nah, jadi Pak ini tidak mau baca gitu ya. Boleh lah. Nanti ya. Kalian
Kelompok 1 sudah? Baik, kalau sudah, Jaglen, ini tolong Jaglen pindah ke sini. Ini pindahkan ke sini dulu dengan Ella. Biar. Baik, iya, nyapa juga. Baik, kelompok 1 silakan maju semua. Oke, sip. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan nanti mendengarkan jawaban dari kelompok pertama. Silakan kalian bandingkan. Pada bagian B itu kan kalian diminta untuk membandingkan jawaban kalian dengan jawaban temannya. Kurang lebih sama enggak gitu ya? Oke. Baik. Saya mulai. Yang kelompok lainnya dengarkan. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 memilih gambar yang mana? Gambar yang pertama. Oke. Sudah siap? Sudah. Baik. Pertanyaan yang pertama berdasarkan gambar nomor 1. Silakan dibacakan beserta dengan jawabannya. Jawabannya tadi ditulis. Ya, jadi itu pertanyaannya baru dituliskan. Baca yang dituliskan tadi. Baik, silakan dengarkan baik-baik. Oke. Untuk melakukan kehidupan yang karena memiliki kekayaan dan diminta untuk memiliki yang beda. Udah, Bu. Apa? Udah. Ada yang sama jawabannya? Beda, Bu. Beda. Oke, nomor 2. Ini dulu lah, hidupnya sama-sama. Perbedaan karakteristik kita teman karena unsur-unsur terbentuk ruang yang mengaruhinya. Baik, jawaban dari kelompok 1 nomor 2 karena unsur-unsur yang mempengaruhi berbeda karena unsur-unsur pembentuknya. Ya, dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membentuknya. Oke, pertanyaan nomor 3 kelompok 1 jawabannya kira-kira apa? Sama. Apa jawabannya? Kelompok 1 nomor 3 tadi. Kan di situ sebutkan perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Apa yang terjadi, Bang, jawabannya? Oh ya. Terjadi perubahan pada mata pencaharian. Terus apa lagi tadi satunya? HP mu Kak? Itu HP teman saya, Bu. Oh ya, jadi tempat atau lokasi itu mengalami pertumbuhan. Baik, pertanyaan yang terakhir untuk kelompok 1. Kenapa foto? Hah? Biarkan. Iya, Bu. Baik, kelompok 1 menjawab dampak positifnya adalah dampak positifnya apa? Yang kamu tulis tadi, kelompok kalian tulis. Adanya interaksi antar ruang. Dampak positifnya apa di situ yang kamu tulis? Apa Sela? Jawabannya tuh Sela nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya? Dampak positif. Hah? Oh, dampak negatif. Apa dampak negatifnya?
jawaban yang akan disajikan oleh kelompok kedua. Silakan kelompok 2 maju, bergantiankah atau mempercayakan pada satu orangkah untuk membaca hasil jawabannya. Baik. Baik, kelompok 2 ngambil gambar nomor berapa, Kak? Nomor 2. Baik, silakan dibacakan pertanyaan dan jawaban yang hasil diskusi kalian. Mengapa setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk memasukkan kehidupannya? Setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk memasukkan kehidupannya karena kemampuannya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Demi kesejahteraan hidupnya. Oke. Nomor 2. Berdasarkan gambar tersebut, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Terjadinya perbedaan ruang Karena ada unsur-unsur pembentuk yang mempengaruhinya. Berarti jawabannya kurang lebih jawaban dari kelompok pertama. Oke, yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan gambar tersebut, sebutkan perubahan yang terjadi akibat dari interaksi antar ruang. Baik, Renia, coba baca nomor 3, jawaban nomor 3, Renia. Apa perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang berdasarkan jawaban kelompok kalian? Perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang. A adalah perubahan pengguna lahan. B perubahan organisasi masyarakat. Oke, perubahan penggunaan lahan dan mata pencaharian. Yang terakhir, pertanyaan nomor 4, berdasarkan gambar tersebut, sebutkan dampak positif atau negatif dari interaksi antar ruang tersebut. Apa dampak positifnya? Memenuhi kebutuhan manusia. Baik, itu jawaban dari kelompok yang kedua. Mungkin ada yang sama dengan jawaban kalian. Terima kasih untuk kelompok 2, nanti bisa diperbaiki kembali ya jawabannya. Baik, berikan tepuk tangan untuk tampilan dari kelompok kedua. Kalau sudah, yang terakhir kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 ngambil gambar nomor berapa, Kak? Gambar nomor 3. Baik, kalau sudah silakan dimulai, agak keras membacakannya ya. Jawaban yang pertama. Iya, baca soalnya atau langsung jawabannya. Mengapa setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk memasukkan kehidupannya? Setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk memasukkan kehidupannya, karena segala sesuatu yang terdapat di dalam ruang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, untuk mencukupi kebutuhan manusia, maka memerlukan ruang. Nomor 2, Jeglen. Mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Terjadinya perbedaan karakteristik antar ruang unsur-unsur. Pembentukan ruang-ruangnya berbeda. Karena unsur-unsur pembentuknya yang berbeda. Oke, nomor 3.
perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang adalah A. Adanya perubahan sosial dan budaya. B. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Oke, perubahan sosial budaya dan tadi apa? Pertumbuhan. Majunya pertumbuhan. Oke, yang terakhir Ella, nomor 4. Dan dampak positif atau negatif dari interaksi antar ruang tersebut. Dampak positif dari interaksi antar ruang tersebut adalah tercukupnya berbagai kebutuhan manusia. Baik, dampak positif dari interaksi antar ruang pada gambar nomor 3 adalah tercukupinya kebutuhan manusia. Karena itu tentang pasar ya. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyajikan hasil jawabannya. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Kelompok lainnya ada yang mau menanyakan? Hah? Ada yang mau menanyakan atau menyanggah jawaban? Tadi Ibu dengar jawaban nomor 2 itu kelompok 1, 2, 3 hampir sama karena unsur-unsur pembentuk ruang itu yang membuat ruang satu dengan ruang lain berbeda. Atau kalau ruang itu bingung kalian, namanya wilayah, ya nak ya, tempat tinggal itu yang dinamakan dengan ruang. Maka Ibu bilang tadi ada yang tinggal di dekat sawah, di dekat kebun, di dekat sungai dan sebagainya. Baik, itu tadi yang nomor 2. Nomor 1, mengapa? Tadi kan ditanyakan di situ, mengapa setiap makhluk hidup memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya? Kita memerlukannya untuk kelangsungan kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita. Dampaknya, dampak positif ruang yang kita tinggali, ya. Dampak positifnya tadi ada perubahan kehidupan sosial budaya. Karena apa? Kita punya tetangga pada ruang atau wilayah tersebut. Enak ya? Baik, itu materi kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kira-kira kita hari ini belajar tentang apa saja? Belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ruang itu apa tadi? Suatu tempat tinggal, meliputi darat, laut, dan udara. Interaksi antar ruang itu tadi apa? Hubungan antara siapa? Ruang satu dengan ruang yang lain. Ditunjukkan dengan apa? Komunikasi. Ya tadi ya, ngobrol kan dengan semata lainnya. Itu bentuk interaksi. Kalau mau ke daerah satu dengan daerah lainnya, kita menggunakan transportasi, pengangkutan dan sebagainya. Belajar apa lagi tadi? Dampak positif dan negatif. Berarti menunjukkan ada saling ketergantungan komponen di wilayah kita tersebut. Komponennya siapa? Manusia, barang, alam tadi ya. Ada pertanyaan untuk materi ruang dan interaksi antar ruang? Tidak ada. Latihannya silakan nanti dikerjakan. Latihan individu, diskusi sudah. Latihan individu kalian ada di halaman 11 di LKS kalian. Halaman 11 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya. Kumpulkan minggu depan di buku latihan. Jangan lupa buku latihannya dikasih nama. Ya. Hari Senin minggu depan ya.
Senin, berarti kalau minggu depan hari Senin. Baik, materi minggu depan silakan baca di rumah. Letak wilayah Indonesia. Nah, bisa dilihat di LKS-nya. LKS halaman 11, letak dan luas wilayah Indonesia. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya. Kalau sudah dibereskan, satu orang pimpin doa. Kalau sudah selesai, buku paketnya dikumpulkan. Nanti letakkan buku di meja itu ya. Jangan ya. Lembar LKPD-nya kumpulkan. Nanti saya lihat lagi jawaban kalian. Juleha, LKPD-nya. Sela? Oh, Sela. Belum saya tanya. Oke, baik, kalau sudah, silakan satu orang beri doa. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa pertemuan hari berikutnya pakai masker kalian yang belum pakai masker. Ya Juleha ya, Dewi. Karena masih ini anak ya. Kalau ada kepala sekolah kita bisa ada disediakan masker. Tapi karena beliau tidak ada, jadi tolong usahakan ada masker. Baik, satu orang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ella. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Oke.